Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Putriani, 19045129. Di sini saya akan menjelaskan jawaban UTS astronomi. 1. Kenapa ilmu astronomi dibutuhkan oleh ahli geografi? Astronomi berarti ilmu bintang yang melibatkan pengamatan dan penjelasan kejadian yang terjadi di luar bumi dan atmosfernya. Ilmu ini mempelajari asal-usul, evolusi, sifat fisik, dan kimiawi benda yang bisa dilihat di langit dan juga proses yang melibatkan mereka. Sehingga ilmu ini dibutuhkan oleh para ahli geografi karena di dalam ilmu geografi terdapat salah satu aspek yang mengkaji tentang lapisan atmosfer bumi dari lapisan troposfer hingga lapisan eksosfer, sehingga ilmu astronomi dibutuhkan untuk pengamatan tentang lapisan atmosfer tersebut yang berguna dan berpengaruh bagi kehidupan makhluk di dalamnya. 2. Jelaskan sejarah perkembangan ilmu astronomi dan penemuan terbaru apa yang dihasilkan saat ini, lalu analisis keterkaitannya dengan cabang ilmu lain dalam geografi. Sejarah perkembangan ilmu astronomi modern. A. Universitas Wina, 1430 sampai 1504. Muller bersama Walter membuat penanggalan berdasarkan benda langit yang banyak dipakai oleh para pelaut Spanyol dan Portugis. B. Nicolas Copernicus, 1473 sampai 1543, memulai karyanya Sistem Copernicus yang baru tentang alam semesta, menempatkan matahari sebagai pusat sumbu bumi yang mempertahankan waktu siang dan malam sama panjang. C. Tycho Brahe, 1546 sampai 1601, planet berputar mengelilingi matahari, sementara itu matahari bersama dengan planet yang mengelilinginya sebagai satu kesatuan berputar mengelilingi bumi yang diam yang berada pada pusat semesta. Pesatnya perkembangan astronomi adalah banyaknya penemuan benda luar angkasa seperti planet baru dan galaksi baru. Pakar astronomi menerbangkan beberapa astronot untuk melakukan observasi ke planet. Misalnya, NASA Phoenix berhasil mendarat di Mars pada bulan Mei lalu. Dan diketahui bahwa planet Mars mampu dihidupi oleh manusia karena terdapat sumber air di dalamnya. 3. Jelaskan mengenai teori dan hukum fisika yang terjadi di tata surya. 1. Teori nebula. A. Bangsa Yunani mengamati bahwa langit ada benda yang kelihatan bergerak relatif terhadap bintang-bintang. Mereka menamakan benda langit sebagai planetan, berarti Pengilana. B. Thales dari Miletus, seorang filsuf Yunani yang mengembangkan metode survei dan trigonometri dan menjadi orang pertama yang berupaya memberikan gambaran semesta tanpa memasukkan hal yang bersifat supranatural. Ia mengusulkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam tersusun dari air dalam berbagai tingkat wujudnya. C. Pythagoras menyatakan bahwa benda langit, yakni matahari, bumi, dan planet terletak pada bola-bola konsentris sepusat yang berputar mengitari alam semesta. 2. Hukum. A. Hukum Kepler. Hasil pengamatan dan analisis Kepler menghasilkan 3 hukum Kepler, yaitu 1. Hukum Kepler pertama menyatakan bahwa semua planet bergerak dalam lintasan helips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu titik fokus helips. 2. Hukum Kepler kedua, bahwa luas yang disapu oleh garis penghubung antara planet dan matahari dalam selang waktu yang sama adalah sama. Dengan kata lain, bahwa kecepatan orbit suatu planet mengikuti matahari tidaklah konstan melainkan berubah-ubah. B. Hukum Titus Bode. Titus Bode mempunyai
memulai jarak antara planet dan matahari dengan angka 0, 3, 6, 12, 24, menggandakan setiap bilangan kecuali 0. 0 untuk Venus, 0 untuk Merkurius, 3 untuk Venus, dan seterusnya. Tanda untuk planet bumi adalah 6. Kemudian angka 6 ditambah dengan 4 dan hasil penjumlahannya dibagi dengan 10 sehingga dapat diketahui jarak bumi ke matahari adalah 1. C. Kesesuaian hukum Newton dan hukum Kepler. Sebagai efek dari adanya gaya gravitasi, maka setiap benda akan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain, mengerahkan gaya gravitasi yang sama, dan benda yang masanya lebih kecil dapat tertarik ke benda yang masanya lebih besar, sama seperti matahari dan planet yang tarik-menarik serta dengan yang lain karena memiliki massa. 4. Deskripsikan karakteristik dan fenomena yang terjadi pada matahari, lalu apa dampaknya bagi bumi. Karakteristik matahari. A. Matahari terbentuk bola-bola yang berpijar dengan senyawa penyusun utama berupa gas hidrogen 74% dan helium 25% terionisasi dan terdiri dari senyawa penyusun lainnya. B. Matahari merupakan objek terbesar di tata surya dengan massa mencapai 99,85% dari total massa tata surya. C. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi yang berjarak 150 juta kilometer. Fenomena yang terjadi dan dampaknya bagi bumi. A. Inti matahari merupakan bagian yang paling dalam dari matahari. Suhu di lapisan ini diperkirakan mencapai 16 derajat Celcius. Di lapisan ini, reaksi fusi dapat berlangsung. Energi hasil reaksi dipancarkan keluar secara radiasi. B. Fotosfer atau lapisan cahaya merupakan permukaan matahari yang tebalnya kurang dari 350 km. Lapisan ini yang memancarkan cahaya yang sangat kuat atau bisa disebut lapisan cahaya. Suhu di sini diperkirakan rata-rata 6.000 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, suatu benda memancarkan cahaya berwarna kuning. C. Kromosfer merupakan lapisan gas teratas fotosfer. Suhu diperkirakan 4.000 derajat Celcius. Kromosfer hanya dapat dilihat saat gerhana matahari total. Saat itu kromosfer tampak seperti gelang atau cincin yang berwarna merah. D. Korona merupakan lapisan paling luar dan merupakan lapisan gas yang sangat tipis. Gas tersebut sering tampak seperti mahkota putih cemerlang yang mengelilingi matahari dan dapat dilihat saat gerhana matahari total. 5. Bumi berbeda dengan planet lainnya di tata surya sehingga kemungkinan adanya kehidupan. Analisis penyebab perbedaan tersebut dan komponen apa saja yang mendukungnya. Bumi memiliki jarak sekitar 150 juta kilometer persegi ke arah matahari. Jarak inilah yang menjadikan bumi bisa ditempati oleh makhluk hidup dan adanya kehidupan. Karena apabila kita tinggal di planet seperti Merkurius atau Venus, itu tidak bisa ditinggali dikarenakan jarak antara planet tersebut dengan matahari lebih dekat dibandingkan bumi. Dan apabila kita tinggal di planet Mars ataupun Neptunus, itu pun tidak bisa ditinggali atau tidak adanya kehidupan karena jarak antara planet tersebut dengan matahari lebih jauh dari bumi. Faktor penyebab yang menyebabkan bumi berbeda dengan planet lain. A. Lapisan atmosfer merupakan lapisan pelindung bumi dari sinar matahari. Apabila lapisan ini tidak ada, maka kehidupan di dalamnya pun akan terganggu karena sinar matahari memiliki efek yang besar bagi kehidupan. B. Lapisan hidrosfer merupakan selubung bumi berupa air yang meliputi samudra, lautan, sungai, danau, hingga air bawah permukaan. Lapisan ini sangat berguna bagi kehidupan makhluk di dalamnya karena makhluk tidak akan bisa hidup tanpa adanya air. Dan air merupakan aspek paling penting
bagi keberlangsungan hidup makhluknya. C. Lapisan litosfer merupakan bagian padat bumi yang terdiri dari 3 jenis batuan.